Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, ada cerita menarik yang terjadi di sebuah SPBU. Saya ceritakan ya. Ini ramai juga bertebaran di berbagai platform media sosial. Ini judulnya tragedi di sebuah SPBU. Suatu siang di sebuah SPBU, seorang supir mengeluh di antrian yang panjang. Kemudian dia tanya, Pertalite ada mas? Kosong, sedang dalam perjalanan. Jalannya pakai apa? Ya truk tangki lah. Kok nggak datang-datang? Truknya sedang antri solar mas. Lah, petugas yang jual solarnya kemana? Lagi antri makan di warung sebelah. Lah kok lama banget antri makannya? Emang tukang warungnya mana? Lagi antri minyak goreng mas, buat goreng tempe. Lah, yang jual minyak gorengnya mana? Nunggu kiriman minyak goreng mas. Mobil yang antar lagi antri Pertalite. Jadi ini siklus berputar. Aduh, ini netizen luar biasa ya. Kreatif gitu ya. Tapi yang terpenting selain kreatif, ini memunculkan sebuah kegelisahan nyata yang ada di masyarakat, yang harus segera direspon secara bijak dan tepat oleh pemerintah. Kalau tidak, bahaya. Ini gelombang massa sudah semakin banyak yang turun ke jalan. Bukan tidak mungkin Jokowi justru jatuh di tangan rakyat. Rakyat yang mendemonya. Karena Pak Jokowi juga pernah bilang begitu. Ini videonya. Pemerintah itu perlu ada yang meringatin kalau keliru. Jadi kalau nggak ada demo itu juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu. Ini juga saya paling sedih tiap hari kalau nonton TV. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu. Dan sebetulnya kita tahu juga ini menurut pakar hukum pidana Muhammad Taufik yang juga lantang menyuarakan desakan masyarakat yang menginginkan agar Jokowi segera mundur dari kursi presiden. Dan dia mengatakan kenapa begitu? Karena posisi Jokowinya sedang oleng. Ini perahunya bahaya nih, kalau olengnya terlalu tajam ini akan bisa menubruk karang atau malah karam dengan sendirinya karena air sudah terlalu banyak masuk. Apa air itu? Utang. Nah, dan Muhammad Taufik juga menyebutkan desakan untuk Jokowi mundur bukanlah sebuah tindak kejahatan. Jadi kalau kita lihat sekarang negara ini dalam posisi oleng. Menginginkan presiden turun itu bukan sebuah kejahatan. Kenapa? Karena delik-delik kejahatan terhadap negara itu nggak jelas. Deliknya adalah delik material. Itu yang disampaikan Muhammad Taufik ya. Karena upaya-upaya untuk terus mengganggu demokrasi ini, kejahatan demokrasi, kejahatan konstitusi terus terjadi. Kita nggak bisa percaya begitu saja ketika Pak Jokowi bilang para menteri saya stop, jangan lagi bicara tentang 3 periode, tentang tunda pemilu. Tapi ternyata kasak-kusuknya masih terjadi. Bahkan ada foto di sebuah SPBU nih, karena tadi kita cerita tentang SPBU, ada juga fotonya di SPBU. Jokowi 3 periode, artinya ini tentu bukan sebuah rencana asal-asalan. Ini sebuah rencana jangka panjang yang sudah dirangkai sejak jauh-jauh hari. Mulai M. Kodari bicara. Agak lama itu sampai bikin Jokowi Prabowo. Bahasanya biar tidak ada lagi cebong kampret. Yang ada malah makin tajam. Pengamat politik punya lembaga survei, sekali masuk angin luar biasa ya. Bisa dapat berapa triliun itu. Dan ya seperti yang sudah kita tahu bersama, aksi demo oleh mahasiswa teman-teman BEMSI selalu saja ada tandingannya. Ada BEMSI, ada BEMNUS. Tapi kalau yang namanya Nusantara ini memang selalu menjadi tandingan ya. Heran juga saya. Dia ada Islam Nusantara gitu ya. Seperti menandingi Islam yang sudah ada sebelumnya kan gitu. Sekarang BEMSI, penandingnya BEM Nusantara. Ini IKN juga kan berarti menandingi Jakarta berarti ya. IKN Nusantara.
Ya, BEM Nusantara yang juga masuk angin setelah ketemu Pak Wiranto yang sudah lama tenggelam juga, itu nggak kedengeran namanya, tiba-tiba muncul lagi. Tapi anehnya BEM Nusantara sendiri sebetulnya pecah juga. Nah, pecahannya itu nggak setuju dan tidak mengakui BEM Nusantara yang ketemu dengan Pak Wiranto. Kebayang ya, organisasi mahasiswa aja sudah diacak-acak ini. Tandingannya dibikin banyak. Ya, mudah-mudahan pergerakan mahasiswa terus terjaga, terus murni, lanjutkan terus perjuangannya. Kami di belakang mensupport kalian, dan kami juga akan turun memperjuangkan hak-hak kami. Tandingan demo juga memang ada. Ini macam yang begini-begini nih, kita dengerin ya. Ada berapa orang datang ke sini? Ya, kurang lebih 20. Naik apa datang ke sini? Naik angkutan Metro Mini. Rencananya ke sini apa yang mau dilakukan ini? Mendukung Jokowi, lantik jadi Polri. Udah. Mengapa mendukung Jokowi lantik jadi Polri? Gak tahu, saya juga. Saya gak pernah nonton TV. Tahu begini, suruh begini, saya ikut-ikut aja. Maksudnya disuruh siapa? Disuruh yang bawa. Kenapa mau? Dapat duit. Dapat duit gimana? Dikasih uang capek. Dikasih berapa? 30. Tapi ini tentang apa tahu nggak? Enggak. Saya tahu mah digusur-gusur aja. Dan saya kira sebagai sebuah motivasi agar kita tetap terjaga perjuangan kita, mari kita dengarkan uraian yang luar biasa, menggelegar, menggetarkan dari Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kita saksikan. Kewajiban kita berjuang, bukan menang, saudara. Intinya jalankan saja perjuangan. Menang kalah urusan Allah. Itu yang dijalankan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena keimanannya yang kuat, keikhlasannya yang luar biasa, ketakwaannya yang tinggi, Allah berikan anugerah berupa kemenangan. Oh, ada yang mengatakan, Habib, kami sibuk dengan sholat malam, tidak punya waktu perang melawan kebatilan. Pertanyaan saya, apakah sholat malamnya lebih hebat dari sholat malam Nabi? Habib, kami sibuk dengan puasa setiap hari, sehingga kami tidak punya waktu untuk turun ke jalan perang melawan kebatilan. Saya mau tanya, apa puasanya lebih bagus dari puasanya Nabi? Habib, kami sibuk dengan zikir, dengan wirid, dengan hizib. Kami nggak punya waktu untuk menyuarakan melawan kebatilan. Apakah zikirnya lebih banyak dari zikirnya Nabi? Apakah wiridnya lebih hebat dari wiridnya Nabi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik di setiap aspek kehidupan. Sholatnya paling bagus, puasanya paling bagus, zikirnya paling bagus, zuhudnya paling bagus, tahajudnya paling bagus, aneka ragam amal ibadahnya paling bagus. Tapi sungguh pun begitu, Nabi tidak pernah melupakan untuk turun menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Takbir. Dan Nabi juga tidak lupa untuk mencabut pedangnya, mengangkat senjatanya tatkala dibutuhkan untuk membela agama. Jadi jangan sholat malam dijadikan alasan. Jangan sibuk berzikir dan wirid dijadikan alasan. Jangan, saudara. Ada kemungkaran di sekitar kita yang tidak boleh dibiarkan. Kewajiban kita bersama untuk melawan itu.